Sebelum menuju ke pembahasan, buat teman-teman yang mau terus update informasi seputar KIP Kuliah, bergabung grup diskusi KIP Kuliah, dan konsultasi atau chat dengan admin, bisa download aplikasi KIP Tips ada di Play Store, atau linknya ada di deskripsi. Oke, lanjut. Yo, halo semua, jumpa lagi dengan KIP Tips, sahabat mahasiswa KIP Kuliah. Baik teman-teman, pada video kali ini aku hanya mungkin sekadar ingin untuk menyemangati teman-teman semua ya terkait KIP Kuliah teman-teman. Nah, begini, kemarin ya teman-teman, tepatnya kemarin pada hari Selasa itu kan, ada teman-teman dari grup diskusi KIP Kuliah yang berkata seperti ini. Semuanya mohon maaf ya, saya ingin keluar dari grup karena sekolah saya tidak menyelesaikan simpan permanen, mungkin PDSS-nya kali ya teman-teman. Maka dari itu saya ingin akan keluar grup seperti itu. Lalu ada teman-teman yang lain yang mengatakan, wah jangan gampang menyerah dong gitu kan, karena perjalanan itu masih panjang gitu kan, bukan hanya sekedar dari SNBP doang gitu kan, masih bisa ikut SNBT di waktu-waktu selanjutnya seperti itu. Nah, kawan kita ini dia itu kan mau SNBP nih ya, mau SNBP, namun ya hanya karena sekolahnya itu tidak menyelesaikan simpan permanen gitu kan, atau tidak menyelesaikan pendaftaran akun di SNPMB ya untuk sekolah, jadi berdampak kepada siswa yang ingin berkuliah dengan ke perguruan tinggi negeri itu ya dengan akun SNPMB, namun sayangnya tidak bisa melanjutkan di SNPMB ya, karena gara-gara sekolah tidak menyelesaikan pendaftarannya seperti itu. Jadi kawan kita ini tuh mau SNBP, namun sayangnya harapannya pupus hanya gara-gara pihak sekolah gitu. Nah teman-teman, dari tadi yang aku katakan gitu kan, nah itu kan dari grup nih, dari perkataan teman-teman gitu, yang ingin menyerah sajalah gitu kan gara-gara sekolahnya seperti ini gitu. Nah sedikit cerita teman-temannya dari adikku sendiri ya teman-teman. Ketika di beberapa waktu lalu, beberapa hari yang lalu, dia mengatakan begini di sekolahnya ya. Jadi di sekolah dia itu mengharuskan semua siswanya itu memilih jurusan dan daftar SNBP berbarengan gitu kan. Jadi semua yang eligible SNBP itu dikumpulkan dalam satu ruangan dan memilih jurusan berbarengan gitu. Nah, namun yang tidak siswa-siswa ini tahu adalah bahwa mereka itu harus segera bikin akun KIP kuliah gitu. Namun mereka ya karena tidak kurang informasi gitu kan, mereka tidak membuat akun KIP kuliah gitu. Jadi ketika memilih jurusan di SNBP nanti di sekolah, mereka langsung membuat akun KIP kuliah dadakan. Nah, sedangkan kan kalau teman-teman nonton videoku yang lain gitu kan, bahwa pengisian akun KIP kuliah itu cukup kompleks gitu kan, nggak bisa hanya dalam waktu satu hari, itu nggak bisa teman-teman, cukup kompleks, apalagi buat teman-teman yang tidak terdaftar di TKS kan. Banyak banget berkas-berkas yang perlu dipersiapkan gitu kan, ada foto keluarga, SKTM, slip gaji gitu kan, keterangan NJOP itu, foto pribadi dan lain-lain, itu banyak banget gitu kan. Namun beruntungnya gitu kan, ternyata ketika dikumpulkan di sekolah masih diberi keringanan atau diberi waktu lah pulang ke rumah untuk membuat akun KIP kuliah dan melengkapi biodata seperti itu. Nah, kembali ke terkait menyerah ini ya dari kawan kita teman-teman, bahwa begini teman-teman, jalan menuju ke perguruan tinggi negeri ya gitu, atau perguruan tinggi negeri dengan KIP kuliah itu banyak banget teman-teman, tidak hanya melulu dengan SNBP ya, banyak banget jalur masuk yang disediakan gitu kan oleh pemerintah ataupun pihak kampus agar teman-teman semua bisa berkuliah di perguruan tinggi negeri. Sebagai contoh nih teman-teman ya, di sini aku ingin memberikan pengalaman dari temanku ya teman-teman, ya mana tahu ini bisa memotivasi teman-teman semua gitu kan, agar tidak mudah menyerah terkait pendaftaran KIP kuliah ini, apalagi kayak dengan gempuran banyak banget yang namanya itu tentang DTKS dan Desil ya. Nah, kawanku ini teman-teman, dia itu sebentar. Nah jadi ya, kalau pada saat eraku ya teman-teman, pada tahunku
SNBP itu namanya adalah SNMPTN ya, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri ya. Jadi kawanku ini dia itu angkatan 2021 ya. Nah, sayangnya dia tidak berkesempatan untuk daftar SNMPTN atau SNBP ya, gara-gara ya dia bukan termasuk salah satu yang eligible gitu. Namun dia akhirnya ikut SNBT teman-teman, dengan KIP kuliah juga gitu kan pada saat itu. Dan alhamdulillah ya, dia itu dapat skor yang bisa dibilang lumayan nih, 588 ya untuk skor masuknya, skor dia di SNBT pada saat itu. Ya, ini adalah skor yang sangat tinggi, dan alhamdulillah dia juga lolos di jurusan yang dia mau gitu kan dengan KIP kuliah. Namun teman-teman, sayang banget gitu kan, ketika dia menyelesaikan proses pendaftaran di kampusnya ya teman-teman, sayangnya dia tidak lolos KIP kuliah gitu. Nah, kenapa dia tidak lolos KIP kuliah? Gara-gara jurusan yang dia pilih itu adalah jurusan yang baru gitu kan. Padahal sebelumnya aku pernah mengingatkan kepada dia untuk tolong jangan pilih jurusan itu. Kenapa? Karena nih di panduan PDF yang aku berikan tentang KIP kuliah itu mengharuskan minimalnya itu adalah berakreditasi C, tapi jurusan yang dia pilih itu adalah akreditasi belum terakreditasi malah gitu kan, karena jurusan baru gitu. Jadi dia sayangnya ketika itu kan tidak keterima KIP kuliah nih teman-teman ya, hingga akhirnya dia memilih untuk tidak melanjutkan kuliah gitu ya, yang akhirnya meskipun dia keterima di perguruan tinggi negeri namun tidak keterima KIP kuliah, makanya dia mengundurkan diri kedua-duanya. Jadi SNBT pun dia gagal gitu kan. Nah, lalu masuk ke tahun 2022 ya teman-teman, 2022 ya, dimana dia juga mengikuti SNBT gitu kan, ke PTN yang sama namun ke jurusan yang mempunyai akreditasi. Sayangnya ya pada saat itu dia mengalami penurunan ya, dengan skor kalau tidak salah itu 550 gitu kan. Nah, ini betul-betul sangat berkurang sekali dengan skor yang sebelumnya. Jadi dia tidak lolos ke jurusan yang dia pengen, yang bisa dibilang lumayan bagus jurusannya, kalau tidak salah itu Sains Informasi Geografi, namun dia tidak lolos gitu. Hingga akhirnya dia memilih untuk mengikuti ujian mandiri nih di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung yang cukup ternama teman-teman ya. Jadi dia mengikuti ujian mandiri di Universitas Padjadjaran ya teman-teman, dengan prodi ilmu sejarah itu kan. Jadi dia ikut seleksi mandiri tahun 2022 ya, karena dia kan agak sedikit terpuruk nih ketika SNBT di tahun 2022 dia malah gagal karena skornya kecil. Dia akhirnya ikut jalur mandiri ya di Universitas Padjadjaran itu kan, dengan jurusan ilmu sejarah. Nah, ini juga berlaku buat teman-teman yang sering bertanya, Kak, apakah bisa jalur mandiri nih? Jawabannya bisa teman-teman ya, dari temanku sendiri. Hingga akhirnya dia ikut jalur mandiri di Universitas Padjadjaran gitu kan, dan alhamdulillah dia lolos di jalur mandiri ini gratis tanpa biaya, karena dia kan calon pendaftar KIP kuliah. Hingga akhirnya dia masuk ke yang namanya itu daftar ulang ya gitu. Daftar ulang nih sama kayak di PTN sebelumnya. Alhamdulillah dia lolos KIP kuliah teman-teman di Universitas Padjadjaran dengan jalur mandiri dan di prodi ilmu sejarah gitu. Dan alhamdulillah pada saat itu kan belum ada skema nih sebetulnya ya teman-teman, karena pada tahun 2022 itu kan belum ada skema nih. Jadi dia mendapatkan biaya hidup dan biaya pendidikan seperti itu. Nah teman-teman, ini adalah terkait buat teman-teman yang kayak punya pikiran pengen menyerah gitu kan ke perguruan tinggi impian teman-teman semua dengan KIP kuliah. Teman-teman, dari sini ya yang bisa teman-teman pelajari adalah bahwa agar bisa berkuliah dengan KIP kuliah tentunya ya teman-teman, itu banyak banget jalurnya dan banyak banget jalan yang akan teman-teman tempuh, banyak banget jalannya atau banyak banget cara lah ya teman-teman yang bisa teman-teman raih gitu kan agar bisa berkuliah. Jadi maksud aku tuh begini teman-teman, bahwa jangan mudah menyerah terkait pendaftaran KIP kuliah ini hanya gara-gara DTKS, DESIL dan lain-lain. Itu aku kemarin cukup sedih juga sebetulnya membacanya ya, ketika dia bilang, maaf teman-teman, saya mau keluar grup aja gara-gara sekolah saya tidak menyelesaikan hal ini hal itu gitu kan. Sedangkan kan kalau teman-teman cek di sini jalurnya banyak banget nih. Gagal di SNBP ya kita coba SNBT gagal ya kita coba jalur mandiri, seperti itu gitu. Mandiri juga semisal masih gagal nih kan, masih ada tahun depan untuk ikut SNBT lagi dengan mandirinya juga. Masih gagal juga gitu kan, kita coba tahun depannya lagi gitu kan.
ya gitu. Kita coba SNBT, bisa jadi barangkali kita lolos gitu kan. Kita coba jalur mandiri, barangkali kita lolos. Semisal gagal 3 tahun berturut-turut, kita coba ke perguruan tinggi swasta, barangkali ada yang membuka KIP seperti itu ya teman-teman. Mungkin sekian pembahasan mengenai terkait kayak semacam jangan mudah menyerah lah terkait pendaftaran KIP kuliah. Nah, mungkin sekedar promosi buat teman-teman barangkali yang mau berkonsultasi gitu kan tentang KIP kuliah, teman-teman bisa download aplikasi Keep Tips di Play Store, dan tentunya kalau buat teman-teman yang mau berkonsultasi gratis teman-teman ya gitu. Alasan aku sendiri mengadakan konsultasi ini ya biar teman-teman tidak mempunyai pikiran seperti ini. Jadi teman-teman tinggal tanyakan kebingungan, pertanyaan terkait KIP kuliah seperti itu. Jadi mungkin sekian pembahasan mengenai video kali ini gitu ya teman-teman, terkait jangan dulu menyerah. Mudah-mudahan buat teman-teman yang berpikiran sama ya pengen menyerah dan lain-lain jadi tidak jadi gitu kan, dan teman-teman jadi termotivasi agar bisa terus berusaha mengikuti seleksi gitu kan, agar bisa menjadi penerima KIP kuliah nantinya kelak ya teman-teman, dan bisa bercerita kepadaku gitu ya, kira-kira bisa bercerita kepadaku terkait perjuangan teman-teman semua agar bisa keterima dan menjadi mahasiswa KIP kuliah gitu ya. Sekian dari saya, kita bertemu lagi di video selanjutnya.